Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indah Rahmawati. Hari ini kita akan membahas soal matematika dasar dalam bahasa Inggris. Jadi soalnya dalam bahasa Inggris buat persiapan kalian untuk TPS UTBK. Sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe channel saya ya. Kita sudah masuk ke sesi 6 ini. Ini salah saya harusnya ini nulis 6. Langsung saja ke soal nomor 1. Nah, di soal ini saya akan mencoba mentranslate atau menerjemahkan soal dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, silakan kalian tulis kosakata yang baru untuk kalian. Itu tips ketika menyelesaikan, itu dari saya untuk belajar menyelesaikan masalah matematika dasar dalam bahasa Inggris. Karena ada beberapa bahasa Inggris di matematika itu yang berbeda dengan bahasa Inggris yang biasanya dalam konteks bahasa ya. Jadi kalau di kuliah itu biasanya saya membahasnya dalam bentuk mathematics in English gitu. Jadi beda. Nah, ini ada nomor 1. If x min 1/3 equals k and k is equal 3, what is the value of x? Nah, ini sebenarnya kalau soalnya semacam ini tanpa kalian mengetahui apa itu bahasa Indonesianya, pasti kalian sudah bisa menyelesaikan ini ya, karena ini soalnya full bisa terlihat bahasa matematisnya udah terlihat. X min 1 sama per 3 sama dengan k sama dengan 3, x-nya berapa gitu. Oke, saya akan mentranslate-nya tentu. Jika x min 1 per 3 sama dengan k dan k sama dengan 3, berapakah nilai x-nya? Gampang ya ini. Kita tulis lagi soalnya x min 1 per 3 sama dengan k, kemudian kita ganti k di sini menjadi 3. Nah, kemudian kita kalikan silang saja, berarti 3 kali 3 sama dengan 9, berarti x min 1 sama dengan 9, maka x-nya sama dengan 10. Tinggal pindah ruas, min 1 pindah ke kanan jadi positif. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, gampang kan ya? Kita lanjut ke soal yang nomor 2. For I equals square root of minus 1, what is the sum of this one? Jadi berapa jumlah? Kata sum di sini itu jumlah ya. Jadi jika I sama dengan akar dari min 1, maka jumlah dari pernyataan matematis ini berapa gitu. Nah, ini tuh disebut sebagai imaginary number. Jadi kalau di matematik itu I itu sama dengan akar dari min 1. Kan seperti sebelumnya kita kan tidak pernah membahas, di sekolah kalian kan tidak pernah membahas akar dari negatif itu berapa. Nah, kalau akar dari negatif 1 itu dikasih nama imaginary number. Nah, kalau menyelesaikan ini gampang saja sih, kita anggap saja itu seperti kita menyelesaikan soal yang memuat variabel. Jadi kita anggap aja itu adalah suatu variabel. Kita menyelesaikannya itu dengan membuat seperti ini. Kita sendiri-sendirikan bilangannya 7 min 8 terus 3i plus 9i. Nah, akhirnya kalian punya min 1 plus 12i. Sudah selesai. Berarti jawabannya adalah yang A. Gampang ya. Saya lanjut ke nomor 3. Nah, ini baru kita mulai menyelesaikan soal yang menentukan pemahaman. On Saturday afternoon, Arman sent M text message each hour for 5 hours and Tyrone sent P text message each hour for 4 hours. Which of the following represent the total number of message sent by Arman and Tyrone on Saturday afternoon? Nah, ini ada konteksnya, itu ada Arman send, berarti dia mengirim pesan sebanyak M teks atau M pesan, each jadi masing-masing selama 5 jam, masing-masing 5 jam atau setiap 5 jam. Kemudian Tyrone send message P message. Nah, pertanyaannya, nah kalau yang ini each hour-nya itu 4 hour. Jadi setiap 4 jam Tyrone itu mengirim message atau mengirim pesan sebanyak P text. Nah, ini bahasa Indonesia versi saya. Pada hari Sabtu siang, Arman mengirim M pesan setiap 5 jam dan Tyrone mengirim 4 P pesan setiap 4 jam.
Manakah pernyataan yang menunjukkan banyak pesan yang dikirim oleh Arman dan Tiron pada Sabtu siang? Nah, kosakata baru yang harus kalian tulis yaitu adalah the total number. The total number itu kalau saya di sini menunjukkan banyak pesan gitu aja ya. Seharusnya kan banyak total pesan yang dikirim oleh Arman dan Tiron pada siang hari. Gampang saja ya, karena Arman tadi itu M, kemudian setiap 5 berarti 5 kali M. Arman itu mengirim dalam Saturday afternoon, dia mengirim sebanyak 5 M. Jadi setiap 5 jam dia mengirim M teks. Jadi kalau bisa ditulis dalam bentuk matematisnya adalah 5M. Kemudian si Tiron mengirimnya dalam 4 jam. Setiap 4 jam itu mengirim 4 message. Berarti totalnya dia 4 kali P message yang dia kirim. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, 5M. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Di sini agak panjang ya, tapi kita coba menyelesaikan. Kathy is repair technician for a phone company. Each week she receive a batch of phone that need repairs. The number of phone that she has left to fix at the end of each day can be estimated with the equation P equals 100x minus 23D, where P is the number of phone left and D is the number of days she has worked that week. What is the meaning of the value 100x in this equation? Nah, kalau saya bahasa Indonesia kan itu akan seperti ini. Kathy adalah tukang servis. Nah, di sini kan sebenarnya sudah ada ya, technician repair. Ada suatu pabrik, tiap minggu dia dapat slot untuk memperbaiki HP. Banyak HP yang tersisa untuk diperbaiki setiap hari diperkirakan dengan persamaan ini P18 min 23D. Dengan P-nya itu adalah HP yang tersisa untuk diperbaiki, D-nya adalah banyak hari dia bekerja pada minggu tersebut. Menurut kamu apa maksud 108 pada persamaan tersebut? Nah, tadi sudah ada clue di sini. P-nya itu adalah banyak HP yang tersisa. Nah, jadi konteksnya yang di sebelah kanan otomatis juga sesuatu atau banyaknya HP yang dikerjakan oleh si Kathy gitu kan ya. Ketika ditanya 108 berarti konteksnya apa nih? Nah, berarti harusnya konteksnya tetap banyaknya handphone. Nah, kalau di pilihan A atau opsi A itu Kathy will complete the repairs within 108 days. Nah, berarti konteksnya itu adalah hari. Sedangkan yang B, Kathy start each week with 108 phone to fix. Nah, ini baru konteksnya itu adalah banyaknya HP. Pasti ini jawabannya P, tapi kita cek dulu yang C. Kathy repairs phone at the rate of 108 per day. At the rate berarti kecepatannya si Kathy menyelesaikan atau untuk memperbaiki HP itu 108 per hour. Padahal di sini kita nggak membahas itu ya. 108 di sini kan bulat jadi suatu bilangan, sedangkan yang P-nya itu banyaknya handphone yang tersisa. Beda lagi dengan yang 28D. D tadi kan the number of days he has worked, berarti banyaknya hari dia harus bekerja dalam suatu minggu tersebut. Berarti jawaban ini C dan D atau opsi yang C dan D itu juga salah. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Kathy start each week with 108 phone to fix. Jadi si Kathy itu adalah tukang servis yang tiap minggu dia dijatah 108 HP untuk diperbaiki. Kemudian bakalan berkurang seiring berjalannya hari dia bekerja, yaitu dengan ada tanda minus 23D tadi. Dengan D-nya itu adalah banyaknya hari dia bekerja. Oke, saya lanjut ke nomor selanjutnya. Which of the following is equivalent to the expression above? Nah, ini ada kosakata baru untuk kalian yaitu equivalent. Equivalent kalau di matematik itu berarti ada tanda sama dengan gitu ya, sama dengan berapa gitu, gampangnya seperti itu. Manakah pernyataan berikutnya yang ekuivalen dengan pernyataan di atas? Berarti tinggal kita kelompokkan yang memiliki derajat yang sama. Misalkan ini berarti derajat yang sama, nanti ini dengan ini, kemudian ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Nah, tinggal kita kelompokkan saja. Kita kelompokkan seperti ini.
Kemudian kita sederhanakan. Nah, ini ada tanda minus, hati-hati, berarti ini minusnya dikali dengan si dia, dikali dengan si dia, air mancur gitu ya, dikali dengan si dia. Berarti x kuadrat min y, min kali min berarti plus, di sini tandanya. Kemudian min 3y kuadrat, di sini juga min kali min, berarti min kali min, berarti ini harusnya plus ya, ini saya salah, berarti 3y kuadrat, kemudian plus 5xy kuadrat min kali plus, berarti di sini harusnya ini min. Wah, ini saya salah, maaf. Berarti jawabannya adalah 2x, berarti di sini harusnya plus 6y, kemudian ini jadi 2xy kuadrat. Berarti tinggal kita sederhanakan yang di atas. Nah, ini tadi saya salah ya, harusnya ini berarti habis min 3y kuadrat plus 3y kuadrat, berarti ini habis. Kemudian 5xy kuadrat min 3xy kuadrat, berarti di sini harusnya koefisiennya adalah 2. Berarti jawabannya adalah 2x kuadrat y plus 2xy kuadrat, yaitu yang C. Hati-hati ya, hati-hati ya, ini soalnya gampang, tapi ketika kita salah plus minusnya bakalan salah juga. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pediatrician, I don't know, pediatrician. Oke, soal nomor 6. Hai sama dengan 3a plus 26,6. Pediatrician uses the model above to estimate the age of a boy in inches in the term of the boy's age, A in years, between the ages of 2 and 5. Based on the model, what is the estimate increase in the inches of a boy's age each year? Pediatrician artinya seorang dokter anak menggunakan model matematis, yaitu H sama dengan 3A plus 26,6 untuk mengestimasi H dalam inci, yaitu tingginya seorang anak laki-laki, sedangkan A adalah umur anak laki-laki tersebut antara 2 dan 5. Berdasarkan model matematis di atas, berapakah estimasi peningkatan dalam inci tinggi anak laki-laki tersebut tiap tahun? Jadi yang ditanyakan itu estimate increase in inches of a boy each years. Sebenarnya ini gampang saja ya. Berarti kita punya aksennya itu adalah, yang ditanyakan itu adalah berapakah estimasi peningkatan. Kata peningkatan ini kalau di matematis ada kata estimate increase. Artinya berarti seperti kayak kecepatan gitu, kecepatan. Berarti persamaan ini harus kalian turunkan, yaitu atau turunan pertamanya berapa. Kita tulis dulu dan kita turunkan, berarti jawabannya adalah 3. Sudah selesai, yaitu A. Nah, kuncinya tadi ini, estimate increase. Padahal yang diketahui H itu tadi adalah tingginya anak laki-laki tersebut dalam tahun. Kalau ditanya increase atau estimate increase-nya in inches, berarti otomatis itu peningkatan, estimasi peningkatan, artinya tinggal diturunin aja gitu aja. Oke, kita lanjut ke nomor 7. A line in the xy plane passes through the origin and has a slope of 1/7. Which of the following points lies on the line? Jadi ada suatu garis di bidang kartesius XY gitu ya, melalui titik origin. Nah, origin ini kalau di bahasa matematis itu artinya titik asal 0,0 itu loh. Kemudian has a slope of 1/7, artinya berarti kemiringannya itu 1/7.
atau gradiennya itu 1/7. Manakah dari titik-titik berikut yang terletak pada atau yang dilalui oleh garis tersebut? Nah, kalau menyelesaikan ini berarti tinggal kita selesaikan ngomongnya gradien. Kita kan punya rumus gradien yaitu Y2-Y1 atau delta Y per delta X gitu ya. Ambil saja Y2 dan X2 nya atau X2, Y2 nya itu adalah titik originnya yaitu 0,0. Nah, berarti M nya tadi udah diketahui 1/7. Kalau kita sederhanakan ini akan sama dengan Y1 per X1. Jadi 1/7 sama dengan Y1 per X1. Nah, sekarang tinggal kita cari nih X1 Y1 per X1 nya berapa. Nah, kalau di sini di pilihan itu ini kan berarti X, Y gitu ya. Berarti tinggal kita cari aja. Berarti kalau yang A itu Y nya 7 berarti 7 per 0, berarti dia salah. Kalau yang B itu 7/1 jadinya 7/1 juga salah. Kalau yang C berarti 7/7 ya, juga salah. Kemudian yang D Y nya 2, X nya 14, berarti ini sama dengan 1/7. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Sudah gampang kan ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Jika A per B sama dengan 2, waduh langsung saya bahasa Indonesia kan apa ya? If A over B is equal to 2, what is the value of for B per A? Ya, ini sebenarnya tinggal dibalik aja sih dalam menyelesaikannya. Ini maksud saya nilai ya. Berarti A per B itu sama dengan 2. Kalau kita balik berarti B per A nya sama dengan setengah ya. Karena ini ada 4 berarti otomatis di sini harus kita kali 4. Nah, 4B per A berarti sama dengan 4/2 atau 4 kali gitu. 4 kali setengah atau 4/2 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Soal cerita lagi. In the equation above, B and C represent the price per pound in dollar of beef and chicken respectively X weeks of July 1 during last summer. What was the price per pound gitu of beef when it was equal the price per pound of chicken? Nah, berarti di situ ada dua persamaan B dan C seperti yang ada di soal. B dan C itu menunjukkan harga per pound dalam dolar, yaitu daging sapi dan daging ayam. Nah, secara berturut-turut gitu maksudnya. Nah, ini saya salah ya. Harusnya ini secara berturut-turut B dan C itu menunjukkan harga per pound daging sapi dan ayam, dengan dimana X-nya itu setiap minggu setelah 1 Juli selama musim kemarau lalu. Berapakah harga per pound daging ketika harganya memiliki nilai yang sama dengan harga per pound daging ayam. Jadi poin di sini adalah di sini. What was the price per pound? Jadi yang ditanyakan itu adalah harga daging sapi per pound ketika harganya itu akan sama dengan si chicken, harganya si beef akan sama dengan si chicken, berarti B sama dengan C. Berarti kita punya ini, berarti tinggal kita tulis ini sama dengan ini, terus kemudian kita sederhanakan. Nah, di sini saya mengubah 1,75 pindah ke kiri, sedangkan ini pindah ke kanan. Artinya kalau disederhanakan berarti 0,6, ini kalau disederhanakan 0,6, kemudian ini kalau disederhanakan 0,15x. Berarti kita punya x nya ini kan tadi bisa diubah dalam bentuk pecahan 6/10, sedangkan ini berarti dibagi oleh 15/100. Artinya dikali 6/10 kali 100/15, yaitu sama dengan 4. Berarti ini adalah si x nya. Nah, tinggal kita masukkan, karena yang ditanya tadi per pound of beef, berarti kita masukkan ke B.
beefnya berapa gitu kan ya. Berarti kita ganti ini X di sini sebagai 4 tadi. Kita ganti, tinggal kita sederhanakan, berarti sama dengan 3,35. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Ini soal yang cukup gampang juga. Meskipun tidak perlu mengetahui bahasa Indonesianya, saya yakin kan sudah kebaca matematisnya seperti apa. Nah, itulah manfaatnya kita belajar matematis, karena bahasa matematis itu bisa dibaca banyak orang ya, semua orang gitu. For the function g defined above, a is a constant maksud saya, and g4 equals 8, what is the value of g minus 4? Nah, berarti sama saja kita menyelesaikan G4 atau substitusi aja ya. Gx sama dengan AX plus 24. Kita substitusikan di sini X sama dengan 4 untuk mencari A-nya sama dengan berapa. Nah, berarti kita substitusikan, kita mengganti X di sini dengan 4. Nah, berarti A4 kuadrat plus 24. Kemudian kita sederhanakan di sebelah kanan. Akhirnya kita punya 16X ya. 16A plus 24. Kemudian kita sederhanakan, kita pindah ruas 24 di sini ke kiri, jadinya minus 16 sama dengan 16A. Berarti kita punya A-nya sama dengan min 1. Kemudian kalau A-nya sudah ketemu, berarti kita punya nih Gx secara utuh. Berarti Gx-nya adalah min X kuadrat plus 24. Sedangkan yang ditanya adalah min 4. Berarti kita tinggal mengganti X di situ menjadi minus 4. Berarti 16X kuadrat ya, ini hati-hati. Bedakan dengan ini. Itu kan berarti gini. Artinya kita mengkuadratkan min 4 dulu, kemudian kita kasih negatif gitu ya. Berarti jawabannya adalah min 16. Hati-hati, ada juga kan yang seperti ini. Ada, kalau kalian nulis seperti ini bakalan salah, negatifnya kurang 1 di depan itu ya. Berarti jawabannya adalah 8. Oke, cukup sekian video kali ini. Silakan komen dan beri masukan jika memang ada yang salah. Oh ya, karena ini kan saya mencoba dalam bahasa Inggris, kemudian saya translate ke dalam bahasa Indonesia versi saya menangkapnya seperti itu. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Silakan komen, beri saya saran. Tapi jangan lupa, kalau kalian merasa video ini berguna buat kalian, jangan lupa klik tombol like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.